Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur Amin. hari ini kita diberikan sehat oleh Allah, dapat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka kajian keilmuan kita, yaitu statistika pendidikan, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa memahami materi-materi yang nanti kita kaji bersama-sama. Untuk itu, agar senantiasa diberkahi oleh Allah, mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah kemarin kita mempelajari tentang sebaran data, jadi kita mempelajari ada deviasi rata-rata, deviasi standar, ya, varian, gitu. Termasuk juga secara manual maupun dengan SPSS sudah kita pelajari bersama-sama, meskipun yang secara SPSS kemarin saya berikan dalam bentuk video tutorial. Insya Allah kita tidak terlalu kesulitan untuk melakukan proses, ya, mencari, menghitung, ya, menentukan deviasi standar, ya, varian, ya, deviasi rata-rata, gitu ya, termasuk juga maksimum, minimum, gitu, standar error, ya, kesalahan, gitu. Nah, ini insya Allah tidak ada masalah, karena ketika kita menggunakan SPSS, formula sudah disediakan dengan baik oleh SPSS, hanya saja kita tinggal menentukan, ya, langkah-langkahnya sudah, yang penting kita paham dan kita bisa menjalankan dengan baik. Jangan sampai kita keliru, ya. Yang penting langkah kita tidak keliru, maka insya Allah hasilnya akan langsung bisa kita dapatkan. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari tentang statistik deskriptif, maka pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang statistik inferensial. Statistik inferensial itu sering disebut juga dengan statistik lanjut. Kenapa disebut dengan statistik inferensial? Ada yang bisa memberikan tanggapan atau respon? Mbak Hanifah, barangkali apa statistik inferensial itu? Atau Mas Ridwan, Pak Ketua kelas kita ini? Tidak ngertos, Pak. Oh, belum, ya, tidak apa-apa. Jadi disebut dengan statistik inferensial karena di dalam analisisnya berupaya untuk melakukan penarikan kesimpulan atau generalisasi. Dan di dalamnya ada proses uji hipotesis. Nah, itulah disebut dengan statistik inferensial. Sehingga untuk bisa melakukan penarikan kesimpulan, data yang akan dianalisis harus memenuhi beberapa persyaratan. Harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya syaratnya umpamanya harus datanya normal, ya, distribusinya normal. Kemudian harus linier, ya. Nah, itu salah satu di antaranya, gitu ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara statistik inferensial ini itu ada beberapa macam. Pertama adalah teknik analisis korelasional. Kemudian ada regresi, ya, teknik analisis regresi atau ANAREG, gitu ya. Dan juga ada teknik analisis komparasional, ya. Jadi perbandingan, atau ada yang menyebut dengan uji beda, itu untuk melihat ada tidaknya perbedaan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang teknik analisis
korelasional. Ya. Teknik analisis korelasional. Apa itu teknik analisis korelasi? Ada yang bisa memberikan jawaban? Kata kuncinya ada pada kata korelasi. Korelasi. Ya. Dari kata correlate. Correlation. Correlate itu berarti menghubungkan. Ya. Nah, kalau correlation itu adalah saling hubungan. Jadi teknik analisis ini adalah merupakan bagian dari statistik inferensial yang digunakan untuk mencari, ya, menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan teknik analisis korelasi. Baik, saya ingin share materi biar nanti kita bisa memahami bersama-sama. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik, ya saya tampilkan dalam bentuk ya yang white-nya. Nah, teknik analisis korelasi. Jadi teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua variabel atau lebih. Jadi yang dikorelasikan tentu di sini tidak hanya satu variabel. Namanya mau mengkorelasikan, menghubungkan berarti di sini minimal ada dua variabel. Boleh lebih gitu ya. Misal antara kedisiplinan dengan hasil belajar. Jadi antara kedisiplinan dengan hasil belajar, antara motivasi dengan prestasi, antara motivasi dengan kinerja. Gitu. Nah ini contoh, ini dua variabel, minimal dua variabel. Boleh juga tiga variabel, misalnya umpamanya hubungan antara inteligensi, kedisiplinan, motivasi dengan hasil belajar. Berarti berapa variabel tadi? 4 variabel. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun demikian di dalam teknik analisis korelasi ini ada dua macam ya yang dapat kita ketahui. Ada yang namanya teknik analisis korelasi bivariat. Kalau bivariat itu berarti B itu kan dua variabel. Misal tadi antara motivasi dengan kinerja, jadi dua variabel. Dan ada juga teknik analisis multivariat. Multi itu kan banyak, berarti lebih dari dua variabel. Ya, gitu. Baik. Nah, dalam teknik analisis korelasi ini, variabelnya yang akan diteliti itu disebut dengan pertama adalah variabel bebas. Kalau di dalam formula SPSS nanti Anda nggak ketemu namanya variabel bebas. Tetapi dalam istilah bahasa Inggris yaitu independent variable. Variabel bebas. Variabel yang cenderung aktif, mempengaruhi. Itu namanya variabel bebas. Independent variable. Dilambangkan dengan X capital. Ya, jadi kita harus ingat, meskipun sama-sama X capital, di dalam statistik deskriptif dengan statistik inferensial itu bisa maknanya berbeda. Kalau di dalam statistik deskriptif, X itu kan lambang variabel untuk data tunggal. Tapi untuk data kelompokan atau grup data itu bermakna midpoint atau nilai. Nah, dalam konteks statistik inferensial ini, terutama teknik analisis korelasi, X itu melambangkan variabel bebas, independent variable. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pasangan dari variabel bebas yaitu variabel terikat, variabel tergantung. Kalau tadi variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi, berarti variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi, cenderung pasif. Diberi lambang Y. Dan istilah dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan dependent variable.
dependent variable, dari kata depend on, ya, tergantung, ya, terikat gitu. Nah, ini oleh karena itu analisis ini lebih mencoba melihat hubungan yang searah, ya. Jadi hubungan yang linier dari variabel X ke variabel Y. Ya, apa yang terjadi di variabel X maka akan berpengaruh pada variabel Y-nya. Nah, itulah dasar dari konsep analisis korelasi. Nah, jenis dari teknik analisis korelasi yang dapat kita ketahui dalam bivariate correlation, jadi korelasi bivariat atau korelasi dua variabel, antara lain adalah product moment. Product moment. Ya. Kemudian tata jenjang. Ada korelasi pi dan korelasi poin biserial. Jadi ada 4 macam di sini. Nanti akan kita lihat dari sisi waktu, kalau memungkinkan semuanya kita pelajari, tetapi kalau tidak memungkinkan, yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah teknik analisis product moment. Jadi itu istilah itu sudah dari sononya, ya, karena itu ditemukan oleh seorang pakar, ya, dalam bidang statistika yang disebut dengan Carl Pearson. Ya, gitu. Baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kemudian dari sini kita akan lihat juga tentang arah korelasi. Jadi arah korelasi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah korelasi positif, atau sering disebut juga dengan korelasi searah. Jadi korelasi positif itu intinya maknanya adalah korelasi yang searah. Maknanya jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Demikian pula sebaliknya. Jika variabel X-nya turun, maka variabel Y-nya juga turun. Ya, ini bisa saya gambarkan. Nah, ini contoh, ya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Jadi yang Kelihatan, namanya Pak. searah ini kalau naik semua. Ini variabel X, ini variabel Y. Ini turun, berarti turun semua. Ini X, ini Y. Jadi ini seperti ini. Ini gambaran dari variabel korelasi, ya. Jadi korelasi yang searah. Artinya semuanya arahnya sama. Kalau naik semua, kalau turun semua. Contohnya apa? Jadi contohnya umpamanya kedisiplinan belajar dengan prestasi. Jadi kalau kita asumsikan seorang yang memiliki kedisiplinan belajar baik, maka prestasinya juga baik. Tapi sebaliknya, kalau orang memiliki kedisiplinan belajar rendah, maka prestasi juga rendah. Ini asumsinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah korelasi negatif. Korelasi negatif adalah korelasi yang berlawanan arah. Korelasi negatif itu nanti ada tanda minusnya. Jadi tanda minus bukan tanda aljabar, tetapi ini semata-mata adalah menunjukkan arah korelasi. Maknanya korelasi yang berlawanan arah. Jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Demikian pula sebaliknya. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Nih, kelihatan, ya. Nah, ini. Jadi kalau X-nya naik, maka Y-nya tuh turun. Kalau X-nya turun, Y-nya naik. Apakah ada dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di dalam dunia pendidikan? Banyak. Ya. Banyak yang seperti ini. Contoh, religiositas dengan perilaku amoral. Jadi kalau orang religiositasnya baik, maka perilaku amoralnya kan rendah. Intinya kan seperti itu. Atau kalau dalam kehidupan sehari-hari, semakin tinggi kesadaran hukum, maka semakin rendah kejahatan. Nah, itu kan, pelanggaran kejahatan rendah. Gitu. Semakin tinggi religiositas hubungan antara religiositas dengan korupsi. Semakin orang religius maka tidak akan korupsi. Gitu. Tapi kalau semakin religius malah korupsi, wah itu berarti bermasalah. Nah ini, ya, ini contohnya.
Nah, atau keberhasilan KB dengan kelahiran gitu. Kalau KB-nya berhasil, maka kelahirannya kan menurun kan gitu. KB berhasil, maka kelahiran menurun. Ini contoh ya, yang naik dan yang turun. Oke, baik. Itu tentang arah korelasi. Sehingga bisa dipahami begini. Jadi tanda positif itu berarti korelasinya adalah korelasi searah. Dan biasanya untuk tanda positif, ya korelasi positif, tanda plus tidak muncul dalam tampilan. Yang muncul adalah tanda yang negatif. Tapi perlu dipahami tanda bukan tanda aljabar. Jadi tanda bukan tanda. Jadi tanda negatif bukan tanda. Baik. Bisa di-mute dulu. Nah, jadi lambang ya, sekarang lambangnya. Lambang dari koefisien korelasi ya, yang menunjukkan itu koefisien korelasi adalah lambangnya R. Ya. Bisa R kecil, bisa R besar. Kalau di dalam SPSS nanti tampilannya R besar, gitu ya. RXY, artinya apa itu RXY? Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. Jadi nanti besarannya gitu ya, hasil atau hubungan itu akan ditunjukkan dengan angka ya, koefisien korelasi. Dan lambang dari koefisien korelasi adalah R. Bisa RXY, bisa RO. RO adalah R observasi atau RE, R eksperimen. Jadi seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui besarnya angka indeks koefisien korelasi atau R itu adalah antara 0 sampai dengan plus minus 1. Jadi yang paling kecil dalam konteks koefisien korelasi atau angka indeks korelasi itu adalah 0 dan paling besar 1. Nah, paling besarnya itu 1 itu bisa bertanda positif, bisa bertanda negatif. Kalau tanda negatif berarti berlawanan arah. Tapi kalau tanda positif berarti searah. Nah, oleh karena itu nanti kalau Anda melakukan proses ya, menentukan atau menemukan koefisien korelasi, harga indeks koefisien korelasi, kok hasilnya lebih dari 1, maka segeralah mengucap kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Loh kenapa Pak? Ya nggak mungkin. Karena apa? Sudah diberi batasan. Paling kecil 0, paling besar 1. Jadi nggak ada yang lebih dari 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini penting kita pahami dengan baik ya. Ini bagi kita sangat penting ya. Jadi kita harus memahami dengan baik. Jadi besarnya angka indeks korelasi antara 0 sampai 1. Nah, ini bisa saya gambarkan seperti ini. Yang ini kelihatan ya? Bisa kelihatan? Iya. Kelihatan, Mbak. Nah, ini seandainya ini katakanlah ini variabel X, ini variabel Y, berarti tidak ada cuma berhimpit sama sekali, berarti ini korelasinya 0. Tidak ada hubungan. Ya. Nah, yang kedua, ini contoh ini variabel X, ini variabel Y, ini tergambar dalam irisan ini. Nah, irisan itulah yang menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel X dengan variabel Y digambarkan dengan irisan ini. Nah, ini kita anggap kira-kira kalau irisannya sebesar ini, itu adalah koefisien korelasinya sebesar 0,43. Nggak sampai setengah. Dan ini bisa kita ketahui, berarti antara variabel X dan variabel Y, pengaruh variabel X terhadap variabel Y hanya sebesar ini.
Berarti kok masih ada yang kosong? Kalau masih ada yang kosong berarti di sini ada faktor lain. Nah, jadi kalau kita menghubungkan umpamanya motivasi dengan prestasi, kok hasilnya cuma 0,43, berarti masih ada berapa? 0,67. 0,67 itu apa? Faktor lain. Selain motivasi. Kalau umpama ini X adalah motivasi, Y adalah kinerja, berarti yang di sini itu besar pengaruh dari motivasi hanya 0,43. Berarti sisanya 0,67 itu 0,57 itu adalah faktor lain. Bisa IQ, bisa minat, bisa juga lingkungan gitu ya, fasilitas dan seterusnya, banyak faktor. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga di sini kita bisa lihat X dan Y itu berhimpit penuh. Jadi X dan Y berhimpit penuh. Ini namanya korelasi yang sangat tinggi, bahkan mutlak. Jadi semua variabel Y itu betul-betul hanya dipengaruhi oleh satu faktor dari X. Gitu. Umpamanya motivasi dengan prestasi. Berarti yang mempengaruhi prestasi satu-satunya di sini mutlak hanya motivasi. Jadi intinya seperti itu. Motivasi. Nah, ini R sama dengan 1,00. Jadi nggak mungkin lebih dari 1,00 ini ya. Oke. Bisa dipahami? Paham tuh? Aina. Insya Allah. Terima kasih. Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan sebelum saya lanjutkan. Ada yang mau tanya? Kalau tidak, mau bertanya. boleh. Silakan. Pak, itu maksudnya kan ada jenis-jenis korelasi ya Pak. Maksudnya dari tata jenjang itu kayak gimana ya Pak? Oke. Jadi korelasi tata jenjang itu adalah korelasi yang itu nanti didasarkan atas data ordinal. Jenis datanya adalah data ordinal. Nah, nanti ada waktu ini bahasan tersendiri. Ya, jadi nanti ada jawaban tersendiri. Kemudian kalau P itu adalah datanya adalah nominal. Kalau poin biserial itu nanti kombinasi antara umpamanya data nominal dengan interval, umpamanya kayak gitu. Nah, kalau produk momen itu nanti datanya adalah data yang bersifat interval atau rasio. Nah, ini. Sekarang kita bahas yang pertama. Saya kira gitu Mas ya. Ya, nanti itu sebenarnya panjang ya. Tapi jawaban saya sementara itu. Ya. Jadi kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu korelasi produk momen. Apa itu korelasi produk momen? Yaitu korelasi yang menggambarkan, ya, yaitu teknik analisis yang menggambarkan, teknik analisis yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, ya, yang sama-sama berjenis interval atau rasio. Jadi kalau di sini datanya rasio, ya, datanya ordinal boleh nggak pakai produk momen? Nggak boleh. Tidak. Harus diubah dulu ya. Harus diubah dulu ke dalam bentuk interval atau rasio. Kalau tidak berarti salah ini ya, salah alat analisis gitu. Karena masing-masing sudah punya alatnya. Ibaratnya begini, kalau saya mau memotong kuku gitu ya, itu kan pakai apa itu? Pemotong kuku ya, jadi pakai silet atau pisau kecil gitu ya, itu bisa. Tapi kalau motong kuku pakai apa itu bulldozer gitu ya, itu namanya nggak pas, gitu. Nggak sesuai. Gitu. Itu untuk menggambarkan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi korelasi produk momen itu adalah teknik analisis yang jenis datanya berupa interval atau rasio. Teknik analisis korelasi yang jenis datanya adalah interval atau rasio. Ini sebenarnya ada 6 rumus. Jadi untuk melakukan analisis ini ada 6 rumus. Oleh karena itu,
ketika kita melakukan analisis, maka hasilnya nanti akan sama. Keenam rumus itu akan menghasilkan angka yang sama, ya, koefisien korelasi yang sama. Namun demikian, karena terbatasnya waktu, yang saya berikan contoh pada kesempatan ini hanya dua, yaitu menggunakan rumus deviasi dan rumus angka kasar, sehingga kita tahu bedanya nanti. Baik, sekarang kita menggunakan rumus deviasi. Ini rumusnya. RXY gitu, koefisien korelasi variabel X dan variabel Y sama dengan jumlah total perkalian deviasi variabel X dengan variabel Y dibagi akar jumlah total deviasi variabel X yang telah dikuadratkan dikalikan dengan jumlah total deviasi variabel Y yang telah dikuadratkan. Nah, sekarang kita berikan contoh supaya kita punya gambaran. Contohnya adalah penelitian untuk mencari hubungan antara intelijensi, ya, intelijensi dengan prestasi belajar. Kita lihat di sini, intelijensi berarti kita beri lambang X atau variabel X, sedangkan prestasi adalah variabel Y. Nah, dari sini maka kita lihat, nah ini datanya seperti ini. Asumsikan saja ini adalah data yang sudah valid ya, berdasarkan ini ya, data untuk apa namanya, atau hasil penelitian. Asumsi kita data hasil penelitian. Nah, X tadi apa? X adalah intelijensi. Lupa kok intelijensi skornya cuma 2 gitu. Biasanya intelijensi itu kan dari 0 sampai 200 umpamanya. Ada IQ yang lebih dari 200? Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi paling tinggi itu ya paling 200 ya. Jadi kira-kira umpamanya contoh ya, yang di atas 140 itu kan hanya tertentu. Misalnya Pak Habibie dan keluarganya. Ya, Pak Habibie dan putra-putranya itu juga mempunyai IQ yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu bisa kita asumsikan sebenarnya gini. 5 itu untuk menggambarkan intelijensi yang super jenius. 4 itu jenius. 3 itu yang normal atau sedang. Sedangkan 2 itu yang cenderung kurang. Gambarannya apa ya, kalau dalam istilah itu ya mungkin belum sampai abnormal ya. Kalau abnormal itu biasanya ya ada ya desil, embisil, bukan ini, embisil ya. Nah, itu. Nah, ini contoh-contoh saja. Nah, sedangkan Y adalah prestasi. Prestasi. Nah, ini umpamanya dari 10 soal. Maka dari 10 soal itu nilainya ada 2, 5, 4, 3, 8, 6. Nah, ini contoh. Sehingga subjeknya di sini ada 10, N-nya 10, variabel X otomatis dan variabel Y juga jumlahnya 10. Nah, dari sini kita ketika mau melakukan analisis korelasi produk momen, maka kita melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membuat tabel dengan 8 kolom. Kemudian yang kedua, menjumlahkan variabel X, menjumlahkan variabel Y, mencari min atau rata variabel X, mencari min rata variabel Y, mencari deviasi variabel X, mencari deviasi variabel Y, mengkuadratkan deviasi variabel X, mengkuadratkan deviasi variabel Y, mengalihkan deviasi variabel X dengan deviasi variabel Y, dan yang terakhir menghitung koefisien korelasi variabel X dan Y. Nah, dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, ini yang pertama. Langkah pertama, kita membuat tabel dengan 8 kolom. Nah, kolom pertama berisi subjek, jumlahnya 10. N sama dengan 10. Number of cases.
kemudian variabel X. Variabel X kita jumlahkan, sehingga totalnya di situ adalah 30, sama dengan sigma X itu adalah total dari variabel X sama dengan 30. Kemudian sigma Y, yaitu total variabel Y, jumlah dari variabel Y 40. Nah, kenapa kok kita harus menjumlahkan ya seluruh variabel ini? Karena kita nanti akan mencari min. Ya, min atau rata-rata hitung. Rata hitung, yaitu X dikurangi MX atau X dikurangi X bar. Nah, untuk mencari min kita peroleh dari mana? Yaitu membagi antara jumlah total variabel dibagi N. Nah, jadi variabel X berapa deviasinya? Deviasi variabel X berapa? Atau bukan, mohon maaf. Rata-rata dari variabel X berapa? Min dari variabel X? 3. 3. Diperoleh dari mana? 30 bagi 10, Pak. 30 bagi 10. Bagus. Min variabel Y? 4. 4. Bagus. Nah, kalau sudah ketemu reratanya, kita bisa menentukan deviasi. Minus 1 itu diperoleh dari mana? Minus 1 ini diperoleh dari mana? Saya tanya. 2 kurangi 3, Pak. 2 kurangi 3. 2 kurangi 3. Betul sekali. Nah, 1 ini 4 dikurangi 3. 3-nya dari mana? Ya 30 dibagi 10 tadi gitu. Deviasi variabel rata variabel X kan 30 dikurangi 10 sama dengan 3, sehingga deviasinya masing-masing skor 4 dikurangi 3 1, 2 dikurangi 3 minus 1, 3 dikurangi 3 0, dan seterusnya. Nggak usah dijumlah di sini. Sekarang variabel Y juga sama dengan cara yang sama. Karena reratanya adalah 4, 4 itu diperoleh dari 40 dibagi 10, maka deviasi variabel Y untuk masing-masing skor adalah 2 dikurangi 4 sama dengan minus 2. 5 dikurangi 4, 1. 2 dikurangi 4, minus 2. 4 dikurangi 4, 0, dan seterusnya. Nah, supaya tanda plus minus ini nanti bisa kita pertanggungjawabkan, maka dikuadratkan untuk menghasilkan bilangan positif. Ya. Karena minus itu kalau dikuadratkan pasti menjadi positif. Min kali min plus, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya. Deviasinya kan 1. Minus 1 kuadrat 1. 1 kuadrat 1. Minus 1 kuadrat 1. 0 kuadrat ya 0. 2 kuadrat 4. Minus 1 kuadrat 1. Dan seterusnya. Seperti itu. Sekarang yang ini sama. Deviasi variabel Y dikuadratkan minus 2 kuadrat 4. 1 kuadrat 1. Minus 2 kuadrat 4. 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Sehingga totalnya bisa kita ketahui. Nah, sekarang yang berbeda di sini, yaitu mengalihkan antara deviasi variabel X dengan variabel Y. Nah, di sini minus 1 kali minus 2, 2. Jadi positif. Karena min kali min plus. Gitu. Tapi kalau min kali plus, min. Plus kali min, min. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. 2 kali minus 1, minus 2. Minus 1 kali 1, minus 1, dan seterusnya. Sehingga totalnya adalah, kita bisa ketahui, jumlah total deviasi variabel X yang telah dikuadratkan adalah 10. Deviasi variabel Y yang telah dikuadratkan, totalnya adalah 36. Jumlah total deviasi perkalian antara deviasi variabel X dan variabel Y 8. Nah, ini sudah kita ketahui, maka bisa kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, jadi cepat. Nah, oke, baik. MX atau X bar itu adalah untuk mencari min. Ya. Maka setelah ketemu dan tadi sudah diketahui dari tabel, maka kita bisa
tunjukkan sebagai berikut. Koefisien korelasi variabel X dengan variabel Y sama dengan jumlah total perkalian antara deviasi variabel X dengan variabel Y dibagi akar jumlah total deviasi variabel X yang telah dikuadratkan dan juga jumlah total deviasi variabel Y yang telah dikuadratkan. Kemudian ini tinggal kita masukkan ya. Sama dengan 8 dibagi akar 10 kali 36 sama dengan 8 dibagi akar 360 sama dengan 8 dibagi 18,973 66596 ya, sama dengan 0,42163702 kalau dibulatkan 2 digit di belakang koma menjadi 0,42. Pertanyaan saya, kalau saya mau membulatkan 3 digit di belakang koma jadinya berapa? Ini ya, kalau 3 digit di belakang koma ini jadinya berapa? 0,422. 422, Pak. Ya, betul. 0,422. Karena apa? Ini kan dua angka di belakang digit ketiga itu kan lebih dari 50. Sehingga dihitung 1. 1 ditambahkan dengan 1 jadi 2. Sehingga lebih dari totalnya 0,42. Oke, ya, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Insya Allah sudah ya, karena sudah jelas. Nah, sekarang kita lihat, kita simpan. Berapa tadi skornya adalah 0, indeks koefisien korelasinya adalah 0,42. Sekarang kita lihat pakai rumus kasar. Nah, langkahnya adalah pertama menjumlahkan variabel X, menjumlahkan variabel Y, mengkuadratkan variabel X menjadi X kuadrat, mengkuadratkan variabel Y menjadi Y kuadrat, mengalihkan variabel X dengan variabel Y, dan yang terakhir menghitung koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Nah, ini kita lihat datanya seperti ini. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama tadi butuh 8 kolom. Kalau di sini cuma butuh 6 kolom karena tidak ada deviasi di sini. Tapi skor asli, ya, skor kasar dijumlahkan dan juga dikuadratkan apa adanya. Sehingga yang membedakan adalah di sini nilainya besar-besar. Tapi kalau pakai deviasi nilainya kecil-kecil, tapi nanti hasil akhirnya sama. Nah, kita lihat di sini n sama dengan 10 ya. Jumlah total variabel X 30, jumlah total variabel Y 40, jumlah total variabel X yang telah dikuadratkan 100, jumlah total variabel Y yang dikuadratkan 196, jumlah total variabel X dan Y, ya, perkalian antara variabel X dan Y 120. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, tinggal substitusikan ke rumus. Nah, rumusnya kayak itu. Agak lumayan ya. Ini harus hati-hati, harus cermat ya. N dikalikan dengan jumlah total perkalian variabel X dengan variabel Y dikurangi variabel X dikalikan dengan variabel Y. Dibagi akar N kali jumlah total variabel X yang telah dikuadratkan dikurangi jumlah total variabel X dikuadratkan. Sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan itu berbeda. Ya. Nah, itu nanti kita lihat di bawah. Demikian pula dikalikan lagi nanti dengan N kali jumlah total variabel Y kuadrat dikurangi jumlah total variabel Y dikuadratkan. Nah, ini kita lihat di sini. N-nya 10. Ya. Sigma XY itu 128. Kalau jumlah total variabel X kuadrat 100. Variabel Y-nya berapa? Di sini 40. Kalau Y kuadrat 19. Jadi itu bedanya. Sehingga totalnya adalah sama hasilnya 0,42. Ini baru pakai 2 rumus, masih ada 4 rumus. Mau pakai 4 rumus pun hasilnya nanti akan sama, yaitu 0,42. Nah, itu nanti tugas saudara ya, mencari kalau mau ingin tahu, nanti bisa dibaca di dalam bukunya Pak Anas itu ya, yang bagaimana mencari deviasi
mencari deviasi, mencari koefisien korelasi dengan 6 rumus. Nah, sekarang memberikan penafsiran. Tadi sudah selesai, dalam arti selesai tahap pertama, yaitu menemukan koefisien korelasi, harga koefisien korelasi, yaitu sebesar 0,42. Nah, kenapa kok kita harus melakukan penafsiran? Nah, karena di sini kita akan menguji apakah hubungan antara intelijensi dengan prestasi itu merupakan hubungan yang signifikan atau tidak, maka perlu diuji signifikansi. Nah, uji signifikansi ini adalah membandingkan antara harga koefisien korelasi hitung atau koefisien korelasi temuan kita tadi, yang nanti akan dibandingkan dengan koefisien korelasi yang ada di tabel atau teoritik. Nah, jadi seperti itu. Maka di sini saya sebutkan RxY sama dengan RO sama dengan 0,42 merupakan koefisien korelasi yang signifikan atau bukan, yaitu dapat digunakan untuk pembuatan generalisasi atau kesimpulan, maka terlebih dahulu perlu diuji signifikansi. Nah, koefisien korelasi sebesar 0,42 tadi disebut dengan R empirik, koefisien korelasi empirik atau koefisien korelasi observasi. Nah, itu disingkat RxY atau RRO. Maka untuk melakukan uji signifikansi dengan cara membandingkan antara R teoritik dengan R observasi, maka itu harus dicari dengan memperoleh degree of freedom. Ya, degree of freedom, DF. Atau ada juga yang menyebut dengan derajat bebas, DB. DB rumusnya adalah N min NN. N itu adalah jumlah total variabel. Berapa jumlah total variabelnya tadi? 10. NR itu berarti N kecil itu adalah berapa variabel yang dikorelasikan. Nah, dalam hal ini kan baru 2 tadi yang digunakan. N-nya itu adalah 2. Kenapa kok 2? Karena hanya mengkorelasikan satu, yaitu inteligensi, dan yang kedua adalah prestasi belajar. Sehingga kita bisa ketahui tinggal dimasukkan DF sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, dengan DF sama dengan 8, maka di tabel dapat diperoleh bahwa taraf signifikansi 5% disebut dengan taraf penerimaan 95%, atau tingkat kesalahan itu hanya 5% gitu. Itu atau RT 5% sama dengan 0,632. Dan taraf signifikansi 1%, yaitu taraf penerimaan 99%, RT 1% sama dengan 0,765. Jadi kalau kita bandingkan dengan harga perolehan kita secara manual atau koefisien korelasi hitung kita, maka di sini bisa kita lihat koefisien korelasi hitung kita, koefisien korelasi observasi, koefisien korelasi RxY kita lebih kecil baik dengan taraf signifikansi 5% maupun 1%. Nah, karena RO lebih kecil dari RT baik 5% maupun 1%, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara intelijensia dengan prestasi belajar merupakan hubungan yang tidak signifikan, atau dapat kita bahasakan dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel intelijensi variabel X dengan prestasi belajar variabel Y. Kalau kenyataannya secara asumsi, secara ideologi atau secara ideal, kira-kira antara intelijensi dengan prestasi itu ada hubungannya enggak? Antara intelijensi dengan prestasi itu, kalau menurut teori kira-kira ada hubungannya enggak? Harusnya ada, Pak. Ada ya, sangat dekat kan gitu ya. Karena salah satu yang mempengaruhi prestasi itu adalah faktor individu ya, faktor
internal. Nah, faktor internal itu yang ada di dalam diri manusia itu sendiri salah satunya adalah Kecerdasan. atau kecerdasan. Nah, kecerdasan itu pun nanti sebenarnya dibagi-bagi lagi. Ada kecerdasan IQ, 3. ada kecerdasan emosi, IQ. ada kecerdasan Spiritual. Jadi seperti itu. Jadi ini kesimpulannya. Oleh karena itu, sebelum sampai ke kesimpulan, kita melakukan uji hipotesis. Di dalam konteks ini, konsep yang penting adalah korelasi dikatakan signifikan, ya, jadi korelasinya itu signifikan, hubungannya itu meyakinkan, hubungannya itu betul-betul berarti bila koefisien korelasi hitung RXY itu lebih besar dari RT. Koefisien tidak signifikan atau korelasi tidak signifikan bila koefisien korelasi RXY itu lebih kecil dari RT. Nah, maka kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesis ada 2, hipotesis nihil atau diberi lambang HO, H0, yang bunyinya tidak ada. Kata kuncinya adalah tidak ada. Karena kita berbicara korelasi, berarti tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Syaratnya adalah jika RXY lebih kecil dari RT. Kemudian yang kedua, hipotesis alternatif atau HA. Bunyinya, kata kuncinya adalah ada. Kalau nihil itu adalah tidak ada, kalau alternatif itu berarti ada. Lambangnya adalah HA atau H1. Ada korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Syaratnya jika RXY lebih besar dari RT. Nah, kesimpulannya. Korelasi antara inteligensi variabel X dengan prestasi belajar variabel Y sebesar 0,42 merupakan korelasi yang tidak signifikan. Atau bisa dikatakan tidak terdapat, ya. Tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel X dengan variabel Y sebesar 0,42. Nah, ini contoh dari materi kita. Ini tugas harian, ini contoh ya. Nah, ini juga menghitung. Ini contoh korelasi yang sempurna. Korelasi yang sempurna. Karena 1,00 artinya apa? Maknanya di sini satu-satunya yang benar-benar mempengaruhi, yang berkontribusi terhadap variabel Y-nya hanya X. Itu hanya satu-satunya X. Jadi kalau antara motivasi dan prestasi, satu-satunya yang mempengaruhi prestasi adalah motivasi. Artinya koefisien korelasinya adalah 1,00. Kalau temuan kita yang sebelum tadi berapa? 0,42 gitu. 0,42. Nah, 0,42 berarti tidak mutlak kan? Tidak, karena masih ada faktor lain di situ ya. Jadi masih ada sisanya gitu. Kalau 100% gitu, itu berarti masih ada sisanya. Nah, sisanya itu berarti faktor lain. Jadi kalau kecerdasan itu salah satunya, mungkin itu IQ ya, maka asumsinya faktor lainnya itu adalah SQ dan EQ. Itu asumsinya yang mempengaruhi prestasi belajar. Bahkan bukan hanya itu, bisa juga minat, bisa juga kedisiplinan, bisa juga religiusitas, bisa juga lingkungan, bisa juga pendidikan, ya, bisa juga fasilitas belajar dan banyak hal. Yang penting di dalam teori itu ada dasar. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan materi pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Halo? Anybody here? Halo.
Enggak. Oke. I'm here. Oke. Any question? Pak mau bertanya dong Pak. Boleh. Monggo silakan Mas Bahar. Pak itu Pak, kenapa ya Pak ada 4 rumus, tetapi hasilnya kok sama semua Pak? Nggak cuma, maksudnya kan harusnya kalau hasilnya sama, kenapa nggak pakai 1 rumus saja gitu Pak? Oke, Ada baik. rumus hasilnya sama. Nah, kenapa kita nggak pakai 1 rumus saja gitu Pak? Kalau hasilnya sama gitu Pak. Baik. Jadi tujuan pertama kalau dalam konteks pembelajaran ini hanya ingin membuktikan. Kalau faktanya nanti ini bisa dicari dengan 6 rumus, bukan hanya 4, 6 rumus. 6 rumus. Yang saya contohkan tadi 2 rumus. Ya, intinya nanti kalau umpamanya kita penelitian langsung ya sendiri gitu, kita milih salah satu rumus saja. Mau pakai deviasi boleh, mau pakai rumus kasar boleh, mau pakai varian boleh nantinya. Jadi seperti itu. Jadi intinya milih salah satu. Cuma berbagai macam rumus itu hanya untuk membuktikan bahwa Anda nanti dari 6 rumus itu boleh pilih salah satu. Kalau saya waktu zaman dulu saya belajar statistika, pada saat ujian, Prof. Anas itu dulu mengasih tugas atau memberikan soal, itu betul-betul harus 6 rumus. 6-6-nya harus dijawab gitu. Kalau sampai salah di antara ke-6 rumus itu, berarti terjadi kesalahan hitung. Karena secara rumus itu nggak mungkin salah. Hasilnya pasti menghasilkan angka yang sama. Intinya begitu Mas Bahar. Jadi itu memang hanya contoh saja. Jadi ini opsi gitu. Nah, kalau umpamanya dalam penelitian yang sesungguhnya, nanti Anda pilih salah satu saja. Kebanyakan orang pakai rumus kasar gitu. Pakai rumus kasar gitu. Ya, jadi seperti itu. Karena biasanya pakai Excel kan. Pakai Excel jauh lebih mudah. Lebih mudah lagi nanti pakai SPSS. Insya Allah besok ya. Insya Allah besok kita akan ajarkan bagaimana cara menghitung koefisien korelasi produk momen dengan SPSS. Begitu. Monggo kalau masih ada lagi yang lain. Paham tuh? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian jelas ya, dari hasil tadi 0,42 tadi termasuk besar atau kecil? Karena harus angkanya itu antara 0 sampai 1. Berarti 0,42 ada di kategori mana? Ya, mendekati tengah-tengah ya, sedang. Nanti ada derajat penerimaannya, derajat korelasi. 0 sampai 0,2 ya, 0,2, 0,00 sampai 0,20 itu dikatakan korelasinya sangat lemah. Ya. Kemudian 0,21 sampai 0,40 itu dikatakan sebagai lemah atau rendah. Kemudian 0,41 sampai 0,60 itu kategori hubungannya, korelasinya adalah sedang. Kemudian 0,61 sampai 0,80 itu termasuk kategori tinggi atau kuat. Sedangkan yang terakhir 0,81 sampai 1,00 itu termasuk kategori sangat kuat atau sangat tinggi, bahkan bisa sampai dikatakan sempurna. Kalau 1,00 kan sempurna. Jadi tidak ada faktor lain kecuali variabel X. Intinya seperti itu yang mempengaruhi, yang menentukan keadaan atau yang berhubungan dengan variabel Y-nya. Jadi seperti itu. Paham tuh? Insya Allah ya, paham ya. Insya Allah.
Baik, saya Insyaallah. kira itu materi kita hari ini. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan ini yang hadir ada 20 orang ya, 20 orang. Nanti yang tidak hadir bisa konfirmasi ke saya, atau mungkin nanti Mas Ridwan juga bisa bantu saya. Jadi harusnya 22 ya, harusnya ya. Enggak. 22. Berarti ada 2 orang yang mungkin tidak masuk, atau mungkin sempat masuk tapi mungkin tadi keluar karena mungkin sinyal dan seterusnya. Nanti bisa dikonfirmasikan setelah ini. Baik, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi kita bisa memberikan pemahaman yang lebih baik kepada kita yang terkait dengan teknik analisis statistika inferensial. Yang kita bahas pada hari ini adalah teknik analisis korelasi. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Saya close dulu.